saya tuh pernah sampai dibilang, wah cuma nyari makan doang di lokasi syuting. Iya. Mas mau liatin apa mas di sini mas? Dikiranya kan, padahal kan, aku tuh padahal cuma pengen nontonin tuh lagi syuting, lagi main film apa sih kayak ada. Aku nggak percaya kalau berjuang dari nol bulat, nggak percaya gua. Tepatnya berjuangnya dari 0,5. Nah, 0,5 masih kecil. Kalau cuma dapet 0,5-nya doang fast track mah kagak ngaruh-ngaruh banget pul. Tapi ya emang itu realitanya justru. Ya kagak didengerin gua. Iya emang begitu realitanya. Oh gitu. Oh. Cinta itu nggak bisa ditebak loh sebenarnya. Nah, kadang-kadang Iya kan? kita cinta sama Saipul, kadang-kadang enggak kan. Apalagi Laura ya kan? Makanya ada namanya cinta Laura kan? Oh iya. Ada podcast energi. Kembali lagi di Ada Podcast energi. Ada podcast energi. Ada podcast energi. Bersama Energi. Saipul. Gimana Bang Ipul? Jamil. Lumayan sangat ya. Bukan Saipul Dari- Jamil. Dia bukan mantannya si Sandra siapa? Dewi Persik. Sandra Dewi. Sampai Dewi mah itu. Gimana Mas? Perjalanan hidupnya Mas? Oke, lumayan sangat ya. Sangat stres. Enggak, harus tetap semangat dong. Iya kan? Buktinya- Kan tinggal 2 jam lagi. Tinggal 2 jam. Oh enggak, puasa. Iya, Oh, Bang. 2 jam lagi puasa. Enggak, 2 jam lagi buka. Oh iya, maksudnya buka puasa. Iya. Bukti kalau Mas Saipul stres adalah dia mewarnai rambutnya dia sendiri. Oh enggak, kalau ini rambut ini kebetulan kakak saya yang ngecat. Oh berarti kakak kamu yang stres? Oh bukan, katanya ada kayak di TikTok. Iya. Kalau kamu stres itu tuh kamu berarti langsung ngecat rambut biar nggak stres lagi. Jadi kalau stres mah ngapain ngecat rambut? Ngecat WA kali. Ya ngecat siapa itu? Ya ke kakak gue, kalau nggak psikolog, kalau siapa aja pokoknya. Buat yang stres, ya kan? Bener juga tuh buat orang-orang nih yang pada ngecat rambut merah gara-gara putus cinta. Mending ngecat kakaknya dia. Iya, Iya. psikolog dia bilang. Oh iya, kakak kamu psikolog. Bukan. Oh bukan. Ada juga, ada juga. Oh ada juga. Ada Kakak juga. kamu ada berapa? Kakak angkat aku ada 2. Angkat. Iya. Kakak kandung. Kakak aku nggak punya. Oh nggak punya. Kakak-kakaan. Bukan, emang kakak angkat sih. Karena Abang keluarga udah ini kok, udah legowo keluarga. Oh Makanya kayak. kalau acara lebaran nih, Hah? selalu diundang. Oh, Kak sini Kak, aku udah legowo. Bukan, emang kalau tiap tahun nih, pasti selalu diundang. Sini pada kemarin ngapa sih? Kita kan saudara gitu. Jadi gini ceritanya awalnya tuh ketika saya masih merintis ya. Saya kan main Merintis. film juga kebetulan. Wah, keren banget sih Mas. Alhamdulillah. Mas aktor ya ternyata. Iya, saya start Saya kira kamu 2014. reviewer doang. Saya 2014. Ketika start masih merintis itu, saya tuh pernah sampai dibilang, wah cuma nyari makan doang di lokasi syuting. Iya. Mas mau liatin apa Mas di sini Mas? Dikiranya kan, padahal kan, aku tuh padahal cuma pengen nontonin tuh lagi syuting, lagi main film apa sih kayak ada, aku lagi sambil observasi kan. di Ada situ apa dengan kan. cinta? Bukan itu. Yang penting jangan ada apa dengan Cina ya. Sekarang lagi viral, lagi rame nih beritanya kan. Ini dia. Itu dia. Kamu ngomongin dia. Gimana sih? Terus. Nah, jadi gini, dia tuh lihat kayak kasihan. Ya. Dia kasihan ya udah. And finally dia ngangkat gue sebagai adiknya. Berarti kakak kamu tuh artis pas di aktor itu, pas kamu lagi aktor, Dia belum? masih talent. Masih talent kecil-kecilan. Padahal udah 2003. Ah. 2003. Tapi begitulah. Dunia entertain itu banyak trik and triknya. Oh, apa aja tuh Mas Saipul? Ya Trik kan? and Nah ini triknya. internalisasi ya. Ya. Maksud, Kalau internalisasi jangan diomongin di sini dong. Tapi nggak apa-apa. Kita kan dekat semua ya. soal entertain ya. Ya. Saya tuh kalau sering dengar soal testimoni ketika kisah artis berjuang dari nol, aku nggak percaya kalau berjuang dari nol bulat, nggak percaya gua. Tepatnya berjuangnya dari 0,5. Nah, 0,5 masih kecil. Kalau misalkan Soalnya apa? dimulainya dari 80% baru Soalnya saya. kenapa gue bilang 0,5? Karena mereka tuh sudah ada privilege ya. Start dengan with privilege ya. Ya. Entah ada orang dalamnya kah? Hmm. Entah dengan ya inilah kasih uang tips lah. Dah. Uang Jadi, tips ke sutradara. yang Lupa ketika tipsnya. ke pihak produksi mungkin buat ya fast track lah istilahnya lah. Ya. Gitulah ya kan. Bayar berapa nih? Kalau cuma dapet 0,5-nya doang fast track mah
Kagak ngaruh-ngaruh banget, Pul. Tapi ya emang itu realitanya justru. Ya kagak didengerin gua. Iya emang begitu realitanya. Oh gitu. Heeh. Aku pengen banget Pul jadi artis. Pengen ini main bintang film. Main bintang film. Mm. Main film jadi bintang film. Itu berarti kalau Bukan bintang angker. kocak nih orang. Itu cara biar dapetin fast tracknya berarti kudu itu tadi. Ya dua itu aja. Orang dalam sama itu. Ya aku nggak punya orang dalam lagi. Ada gak Pul? Saya aja boro-boro, kalau saya mah udah sekarang udah di mana tahu sekarang. Iya, Tapi kamu- kalau saya mah emang perintis murni sih. Oh. Dari zamannya penonton, figuran, sekarang tapi menanjak perlahan, alhamdulillah. Oh. Kamu inget gak kamu pernah nikahin aku? Kapan? No, Gua ketemu aja lu baru gimana? Kalau kata gua Agnes. Gue nggak dianggap lu sama dia. Ada videonya nggak? Ada nih, mana videonya nih. buktinya? Mana? Dih, gak Mana, percayaan coba? nih. Mana? Ketemu di mana kita? Ada, kamu nikahin aku. Awas tuh karangan AI itu, jangan-jangan tuh. Saiful. Tapi kamu beneran kayak nggak ngerasa pernah nikahin orang? Enggak, kan beda ideologi dari yang kebanyakan. Iya. Gitu. Bener. Lah, oh ini. Lah ini kan cuma ini doang, by scratched. Oh berarti Cuma kalau by ini. Skype itu belum nikah beneran? Lah itu kan cuma properti doang. Oh itu Tapi berarti bohongan. kan lu pernah Namanya syuting, Bener juga apa? Namanya juga syuting kocak. Iya. Itu nikah bohongan kocak ya. misal gini aja, orang main film, main sinetron, tokonya antagonis, in real life-nya jahat beneran, enggak kan? Lah, Jeffrey Nicole bukan berantem beneran emang? Lah, dia itu kan di filmnya, di performnya. In real life-nya iya kan, emang berantem sama orang sekitar, orang yang nggak disuka. Ya kali. Berarti Dilan tuh nggak ada Dilan. Dilan nggak ada di dunia asli. Kalau ada, masih udah ada banyak beritanya tentang ini. Tentang tawuran yang atas nama Dilan. Bener juga sih ya. Gue kira Dilan selama ini ada loh di Bandung. Ya Dilannya ada, tapi aksinya. Nah, Aksinya nggak ada. aksinya itu. Ya. Bisa juga aksinya ada, Dilannya yang nggak ada. Tapi menurut Saiful Mermaid in Love itu beneran mermaid apa enggak? Merah kali. Merah. Mermaid kan makanya merah. Warnanya pasti merah, mermaid. Mermaid Makanya ada emang namanya apa? merah mermaid. Mermaid emang apa mermaid? Mermaid itu kan pokoknya ini, putri duyung kan Iya istilahnya. betul. Kenapa warna merah? Kan ada nama istilahnya merah mermaid. Oh, Itu, makanya gue yakin warnanya pasti merah. bener sih. Gue waktu beli kerudung, Mbak, merah mermaid. Aduh. Terus ibunya bingung. Mermaid juga ada, Pak, yang warna ungu gitu. Mermaid. Ungu mermaid. Tapi kamu bikin orang-orang tuh ini banget loh, termotivasi. Kayak dari cara kamu ngomong tadi public Iya. speaking-nya. Kamu ini belajar public Padahal speaking. padahal saya nggak jualan kelas loh. Oh. Dan saya juga jujur paling nggak jujur ya, kalau soal motivator, saya paling nggak suka. Motivator kan kebanyakan jualan kelas kan. Iya. Gue paling nggak, gue kalau soal kelas gue nggak percaya sama semua motivator, gue nggak percaya kecuali satu ini yang gue percaya. Apa? Yang jualan kelas. Apa? Gue percaya kalau soal jualan kelas tuh yang saya percaya adalah dari PT KAI. PT KAI kelas 1, kelas 2. Mereka jualan kelas juga, jualan kelas dari ekonomi sampai komportemen. Eksekutif. Hah? Sampai komportemen, semua jualan, tapi kita rasain semua manfaatnya. Jelas sekali manfaatnya. Bener. Tujuannya jelas, manfaatnya jelas. Oh. Nggak, no debat. Iya, soalnya kelas 2 ini gerah. Mm-mm. Berarti Mas Saiful nggak mau jualan kelas ya? Nggak. Berat soalnya. Kamu umurnya berapa sih? Sekarang 31. Oh, 31. Ini sampean berapa nih? Berarti aku manggilnya Om ya? Betul. Tuhan banget dong. Apa, Mas? Kejauhan, Mas aja. Mas Ipul. Kamu nih, kan kamu konten udah banyak nih, kan udah berjalan. Ada gak kamu ada project gak gitu kayak pengen bikin ini konten yang besar gitu? Biar Justru itu ya, karena yang sekarang yang di viral nih apa nih, Cemil Home misalkan. Ya. Nah, aku mau bikin yang versi atraksinya. gedobrakin kaleng Wisman tapi sambil salto gitu. Lebih kayak gini kurang lebihnya. Nah. Jadi kayak duel aja. Dia kan lempar kaleng, kalau gue lempar tangsis. Jadi nomor kamu masuk ini gitu. Gue lempar ini, gue ada sih tangsis di tas nih. Gua ambil, mana sih tas gue? Ih gede banget tasnya Pul. Emang Ini mah starter. bisa backpackeran Jakarta Mekah. Sambil live streaming ya. Iya. Dia lempar kaleng kalau gue ini ceritanya. Kurang lebih begini, kalau di duel arena. Kalau misalnya, nah ini kurang lebihnya. Terus digedubrangin nggak? Perang.
Dan itu masih direncanakan, Oh, masih itu didiskusikan lagi. Oh, ya. Jangan dikasih tahu dulu, nanti takutnya diambil orang. Oh iya ngeri, danger juga tuh. Iya berarti yang Sensitif tadi banget. dianuin aja ya. Diapain? Anulir, dikat aja deh ya. Iya, di kalau nggak crop di-blur aja lah ya. Di crop aja ya. Iya. Maksudnya pas ini aja duel aja. Teknisnya jangan dibahas. Iya, mending kata aku di blur nih muka kita. Nah terus ya udah suaranya berjalan aja. Sama aja dong, sama bocor. aja, bocor. Mending bahas ini aja nih. Bahas ini nih. Bahas apa kita Kita nih? tentang ini ya asmara ya. Iya. Walaupun memang gua nggak experience tapi gua greget sumpah kalau lihat Oh, iya. kontennya kanan kiri tuh. Apalagi kalau yang dialamin kakak angkat gua. Ini tentang cowok posesif sama versus cowok defensif. Oh, itu Apa tuh defensif apaan tuh Pul? Nah, kita satu dulu ya, yang posesif dulu ya. Ya. Orang posesif apa sih yang kebanyakan Izin. orang tahu? Izin. Ini masih kepake nggak? Masih kepake nggak? Mau saya taruh Oh, take samping? out aja, maaf. Oh, take out aja ya, take out ya. Sorry. Di sini lah ya, mas properti. Cowok posesif sama cowok defensif. Emang kelihatannya mirip-mirip, tapi sebenarnya masih punya banyak perbedaan. Hmm. Posesif biasanya apa yang orang tahu? Ribet. Betul. Satu, ribet. Kedua, kadang orang posesif itu suka cheating di belakang. Cheating, Cheating. chattingan. Cheating. Apa Selingkuh sih? istilahnya. Oh, selingkuh. Yang kedua. Yang ketiga biasanya intoleran. Intoleran tuh Udah apa? pasti dong. Nggak Soalnya gini, toleransi. intoleran dalam hal relasi. Jadi gini, misalkan kalau dia ada meeting, ada ketemu janji, ya kan, pasti ini dulu dikit-dikit kudu laporan dulu. Iya. Soalnya kalau nggak laporan pasti ini kan, takutnya konflik kan. Betul. Iya kan. Dan masih berkaitan juga dengan nomor satu, ribet kayak security gitu loh. Iya. Apa-apa mesti lapor. Jangan pikir gua untungnya apa sih? Gitu. Emang dia siapa ya? Tahu kehidupan kita ya? Dia ibaratnya keluarga besar bukan, baru pacar. Sepupu belum- bukan. Iya. Bapak bukan itu orang bukan. ini. Bahkan ketika sama saya sendiri nih, dia cemburu Iya. gitu. Padahal kamu adeknya ya? Iya. Berarti dia emang selama hidup kayaknya ya nggak punya ini kali, nggak punya anak tunggal kali mungkin ya, Iya. nggak punya kakak atau adik kali. Betul. Ya kan, nah itu juga, ya begitulah. Kalau dalam hal kerjaan juga sama, diatur banget waktu ini segala macam. Manajer kali kata gua. Manajer lu ngatur-ngatur jam kerja. Iya, kalau padahal manajer profesional aja kayak nggak segitu-gitu amat ya. Iya. Manajer itu nggak gitu-gitu amat Udah padahal ya. kalau aku sih fleksibel banget. Nah, seneng justru kan. Betul. Security di sini juga nggak so posesif yang di ini kan, Ya, dinarasikan kan. Terserah mau pulang Iya, jam berapa. Pulang jam 8 ya, nggak bukain pintu gitu. Udah gitu, aduh pokoknya jadi kayak sumber penghalang terbesar gitu loh, ya kan. Nah, gua nggak banget deh, buat apa sih jangka panjangnya? Katanya orang posesif tuh sayang. Oh, kalau sayang, kalau beneran sayang, harusnya dong, jangan dia nggak harusnya nggak kenapa-napa dong, harusnya. Tapi dalam kenyataannya apa? Orang posesif tuh 11-12 ormas, preman. Kalau ibaratnya Maksudnya ormas orang masjid ya? bukan preman. Apa ormas? Orang mas-mas. Ceritanya aja orang mas-mas. Jangan. Salah, maksud itu apa sih pasukan. ormas itu? Pasukan bata lah istilahnya ya kan. Nanti takutnya ini. warna bata ya kan, warna bata ya kan. Nah, itu kalau ibaratnya dia nggak nurut, dia eksekusi kan. Nah, kurang lebih kayak gitu, kurang lebih penggambarannya. Dan biasanya ya orang posesif itu malah justru yang ngakunya sayang tapi justru bikin was-was pasangannya, bikin gak nyaman lah ujungnya lah. Harusnya kebalik dong, ngakunya cinta, ngakunya sayang, tapi ya Tapi kenapa? begitulah perjalanannya. Nggak bisa dibikin safety juga. Yang ada, yang gue sering simak, banyak konfliknya. Betul. Gitu. Terus sampai ini. Alasannya gini, kayak mencegah pergaulan bebas. Lo emangnya tahu apa soal pergaulan bebas? Emang kayak sendirinya nggak terjaga gitu. Wah, gila keren banget yang Iya ini. kan? Bagus itu. Kayak sendirinya enggak aja. Tapi kan kayak posesif itu katanya tanda cinta, Pul. Tapi yang kayak Ipul bilang, kan tapi kalau cinta mah nggak usah segitunya, ya kan? Cinta, kalau menurut saya yang namanya cinta itu nggak bisa ditebak loh sebenarnya. Nah, kadang-kadang Iya kan? kita cinta sama Saipul, kadang-kadang enggak kan. Apalagi Laura ya kan? Makanya ada namanya cinta Laura kan? Oh iya. Kalau cowok defensif, Nah, kalau cewek defensif ini Defensif tuh apa banyak sih? orang yang menarasikan negatif. Padahal sebenarnya bagus loh defensif itu. Defensif itu benar-benar melindungi ceweknya. Dan kalau dia sayang dia nggak perlu ngaku sayang sebenarnya. At least nggak biarin itu ceweknya atau
orang terdekat kita, orang kesayangan kita kenapa-napa, itu cewek defensif, cowok defensif, dan selalu dia melindungi dari gangguan-gangguan dari hal-hal yang nggak diinginkan. Godaan setan. Ya kan? Memang mirip dengan posesif, tapi biasanya defensif itu cenderung well tolerant sebenarnya, lebih open dia justru. Open Dan dia, minded. ya, dan dia lebih apa ya namanya, kayak saya nih ya kan, saya tiap ini, tapi saya nggak pernah tuh sama kakak saya, jangan ini ya, jangan ini, cuma ya mungkin nggak seliberal juga kan, maksudnya tetap ya ada batasan juga, tetap moderat lah kalau dia bilang, tengah-tengah gitu. Misalkan nih, kalau soal ke klub jangan terlalu ini ya kan, Tapi saya Ipul nge-club. kecuali kerjaan gitu. Kalau berkaitan dengan kerjaan ya kita nggak bisa larang kan. Ya udah, kalau apalagi kalau namanya karir, orang nyari duit, masa kita larang. Nah kalau positif kan pasti dia di ini kan, dimatiin juga karirnya juga kan, Iya. dibatasin karirnya juga. Jadi apa ya, kita nggak menginginkan dia maju gitu, padahal kita juga nggak tahu yang namanya rezeki gimana. Apalagi kan sekarang nyari kerja susah kan. Nah kita apa sih untungnya kita ngebatasin orang itu ya kan, toh juga buat kita juga ya kan gitu. Kalau saya selama ini namanya defensif itu ya bela diri pasti, tapi bukan membela diri karena flag victim, bukan ya, itu beda lagi, itu mah anti lah istilahnya. Iya. Yang ada di Amerika sana. Tahu-tahu anak Amerika ya Pul ya? Ya kan kalau di Amerika namanya orang NPD mah udah nggak asing. NPD. Iya. Oh. Iya. Ya, tapi kamu termasuk gak orang NPD? NPD tuh lebih liar loh. Oh. Maksudnya dia ngomongnya suka tinggi, ngomongnya manis banget, tapi begitu. Kalau aku kan kadang belak-belakan, tapi nggak, at least inilah gue gitu loh. Nggak apa yang gue tutupin gitu loh. Betul. Ya kan? Nah gini aja, kalau orang NPD biasanya banyak drama, Iya. ya kan? Nih internalisasi. Kalau urusan duit, apalagi kan duit sensitif ya. Urusan transfer nih. Ya kan, urusan transfer, tagihan, itu banyak drama. Kalau NPD, kalau kita enggak. Kalau gue jujur ya, kalau lagi megang duit, apalagi duit orang, itu pengennya cepet-cepet gue eksekusi aja deh. Daripada nggak enak kalau lama di gue gitu. Betul. Karena gue kan pernah di bank layar. Jadi agent juga kan, dengan handling talent kan. Tapi itu dulu kan udah pensiun. Karena saya mau fokus di bank layar aja. Nah, Itu. udah capek ya belakang layar ya. Iya. Terus habis Tapi itu Pul, menurut Ipul, Dan orang defensif itu, sih sebenarnya. iya belum selesai yang defensif. Orang defensif. Lu bilang NPD tadi. Belum selesai. Jadi orang defensif itu kalau soal nikah, dia santai aja, nggak buru-buru orangnya, nggak mau buru-buru. Dia fokus ke karir dulu, pokoknya amanin yang ada dulu, pokoknya beresin yang ada dulu. Nah, kalau dia punya masalah, beresin semua masalah yang ada dulu. Ngapain nikah? Kalau buru-buru nikah tuh ambis, satu. Kedua, biasanya kalau orang buru-buru nikah ngikutin tren. Emang ngapain ngikutin tren? tapi gue lagi pengen banget nikah. Di TikTok Gara-gara ada tren? iya, Standar TikTok itu? Gara-gara standar TikTok? mau nikah sama Jeffrey Nicole. Bus. Hari gini ngapain sih ikuti standar TikTok gitu loh? Tapi ya, aduh, emang- kata gue bilang kalau soal standar TikTok itu yang ahlinya Leo spesialis tuh. Leo FYP spesialis. Oh iya, itu aku tahu. Nah, gue percayanya standar TikTok kalau menurut gue, yang gue percaya hanyalah soal bagaimana cara FYP, naikin viewer, naikin follower, itu baru gue percaya. Kalau soal standar TikTok itu baru gue percaya. Tapi kalau soal pernikahan, finansial, sorry nggak bisa. Karena setiap orang ukurannya beda-beda. Betul. Baru kali ini loh yang banyak dagingnya. Iya. Tapi menurut saya Ipul, misalnya nih, Ya. kita pacarannya udah lama, tapi kita belum selesai sama diri kita sendiri. Justru, malah nikah itu jangan dipikir gini, jangan dipikir nikah itu setelah nikah itu enak atau aman-aman. Oh justru, abis nikah itu tugas baru, masalah baru, urusan baru, kita udah mikir bagian fase berikutnya. Soal anak, keperluan anak, ini udah ready belum nih ternyata? Iya, benar. Iya kan? Anak ready. Pre-order dulu kan. Terus habis itu Kalau gue ya pribadi ya, Ah, gue sementara jujur horor sih soal momen pacaran biasanya apa sih? Kalau malam minggu ngedate kan, ke bioskop, ke ini kan, gue nggak usah cari pasangan, gue cukup belajar sama kakak-kakak saya. Jadi kayak istilahnya latihan. Iya. Misalnya, kak
ke ini ya, kita nonton bareng ya ke bioskop ya, atau kita healing ya ke Bandung dah misalnya. Jadi kita udah beradaptasi terlebih dahulu. Jadi nanti ketika suatu saat saya punya pasangan, saya udah ready. Oh begini loh prosesnya. Nah dan dia kan emang dia sudah experience juga kan. Experience dalam menghadapi siklus konflik ya kan, ketika sama mantan-mantannya. Oh gimana dia menghadapi mantan-mantannya seperti ini. Ya, waktu dia jadian, waktu dia ini gimana pasangannya dia. Oh begini proses. Jadi kita sudah belajar secara tidak langsung gitu, dan saya mengamati itu semua. Tapi menurut kamu ya, kalau lagi pacaran atau kayak gitu nyelesain masalahnya tuh kan tadi kamu tahu banget kan cara menyelesaikan masalah. Itu tuh mendingan kita maki-maki langsung atau kita silent treatment gitu. Tergantung ideologinya. Ya, Apa ideologinya? Ya gimana? Iya kan, kalau saya pribadi, ya karena saya defensif, saya nggak perlu ngomong tinggi, langsung action. Misalnya mau healing, udah langsung siapin tiket, siapin ini, nggak usah banyak cincong. Ntar ya kita ini ke Bandung, ntar gua akan ke tempat yang kali kamu suka. Nggak perlu begitu, gua langsung action aja. Diam-diam udah kesini, nah gitu. Jadi surprise gitu. Oh berarti gini, cewek aku udah beli tiket kamu ke Ciwidey gitu, langsung. Aku cuma basa-basi doang di awal. Kita healing ke Bandung. Nah tempat di mananya detailnya kayak apa nanti gitu, nyusul gitu. Jadi udah tahu udah di sini tempatnya nyaman gitu. Jadi poinnya mendingan kita silent treatment atau maki-maki. Nah kalau bisa dibilang kita silent treatment aja. Kita lebih silent simple, lebih ini juga kan. Terus juga kita juga kayak apa ya, kalau misalnya nggak sesuai harapan dia nggak perlu kecewa dan nggak perlu heran. Oh jadi ya namanya juga silent treatment kan ya. Tapi kan katanya kalau silent treatment itu jadi nggak menyelesaikan masalah, Pul. Iya, jadi nggak bagus karena dia mendiamin pasangan. Maksudnya gimana? Kok gimana nggak bagusnya gimana? Justru bukan sesuatu yang surprise itu lebih ini gitu. Dibanding orang yang ngomong tinggi tapi ujung-ujungnya kecewa juga. Emang silent treatment apa? Kita nggak ngomong kayak diemin pasangan kita. Iya. Dalam call to action ya, kalau aku tadi bilangnya dalam call to action sih sebenarnya kan, namanya silent treatment. Jadi emang ada apa lagi sih? Ada Apa itu lagi sih konsepnya? silent treatment tuh ngediamin Misalnya nih, pasangan. kita Maksudnya dalam hal apa dulu? Misalkan gitu? lagi berantem, kan tadi aku lagi bilang cara Ah. menangani masalah tuh mendingan diemin dulu ceweknya atau kita kasih tahu langsung kita. Tapi dalam keadaan marah ngasih taunya, mendingan mana? Didiemin Ngapain aja dulu marah sampai juga. emosi Ya memang reda. gini, jujur emang saya juga pasti pernah, bukan tidak pernah, pasti pernah yang namanya konflik skala besar juga malah, ya kan. Tapi ya kita diamin itu juga paling itu jadi second option. Kita pertama action dulu. Second Karena choice. karena kita nggak tahu ya namanya tingkat stres orang itu semana. Oh. Jangan sampai nih orang ada ngambil keputusan nekat. Amit-amit ya. Amit-amit cubang bayi. Makanya gue nggak mau biarin itu terjadi. Gue ambil Putus. kok putus? Gimana sih? Orang saudara angkat gimana sih putus? Iya. Ini gue coba ini dulu, mitigasi dulu ya, istilahnya kita mitigasi dulu. Imitasi. Mitigasi, imitasi, emangnya itu bajakan. Ya. Ah jadi ingat Meditasi. Meditasi kan? Apa iritasi? meditasi mah di pengadilan. Oh iya. Mediasi. Mediasi. Iya, apa mediana? Nah, Medikur. Gini maksudnya, jadi kita mitigasi, misalnya ini coba kita ini dulu konsul ke keluarga, orang tuanya atau apa. ini gimana? konteksnya udah nikah apa? Belum, justru ketika ada masalah besar kan Living together. terlepas itu lagi mau udah nikah apa belum kan. Nah, waktu ketika ada konflik, contoh nih saya nih kejadian nih terakhir kali saya waktu lagi bawa, tapi beda kasusnya kan macam-macam tuh variasinya kan. Nah waktu itu saya cuma ngasih tahu, Kak ini orangnya ini jangan didiemin, jangan ini nggak bisa, karena kalau nanti takut jadi stres, karena kan orang tuh stres tuh karenanya apa? Karena overthinking, karena pikiran tuh timbul dari masalah yang ditumpuk. Nah itu tuh saya nggak setuju, makanya kalau bisa diselesaikan kenapa mesti ditumpuk masalah kan gitu. Apalagi itu masalah kecil kan. Nah kemarin kayak misalnya kakak saya kemarin sempat selisih paham kan sama salah satu agent kan, katanya kok agentnya pilih kasih, padahal aku coba klarifikasi dulu kan. Nah kakakku marah gue besar, sampai gue lagi syuting ya kan, gue ajak kakak gue diamnya pergi kan dari lokasi kan, pergi terus kakak salah paham, aku udah telepon udah konsul berbolak, sampai aku mau datang ke lokasi sampai bolak-balik tuh hujan kan. Pas pulang lokasi, mana nih kakak hujan. Gue ke rumah, langsung buru-buru ngomong biar nggak salah paham, biar nggak melebar kan. Ngomong,
Bunda, Bude, ini kakak aku cuma salah paham sepertinya, dia ini. Sebenarnya mau dijelasin, aku tuh pengennya jangan sampai hubungan yang udah terbentuk, misalkan dia kan ada ini relasinya udah lama sama agent kan, udah lama, gue bilang jangan sampai itu putus tiba-tiba gitu, makanya aku lurusin gitu loh. Ini bener nggak masalah? Ternyata kan enggak kan, maksudnya dia akhirnya agent tuh menjelaskan ternyata kalau dia tuh cuma salah paham, dia tuh cuma bukan agentnya tuh pilih kasih, tapi agentnya itu cuma ada ngikutin permintaan yang di atas, saya mau dia apa kan gitu kan. Oh, ya. Jadi kalau istilahnya yang calling ya udah, kalau yang calling itu bukan yang dipilih, bukan targetnya ya marah. Ini cuma masalah masih ada giliran gitu loh ya kan gitu. Nah terus kita ya udah marah-marahan, terus kak ayo kak, kita udah puluhan tahun, masa kakak bilang bukan bermaksud aku ngebocorin rahasia, bukan, cuma kan aku mau finishing, aku orangnya gitu, aku orangnya bang gitu. Dikoat. Kayunya diamplas. Proyektor kali gitu, enggak finishing. Proyektor buat nonton TV, buat PPT. Aku maksudnya gini loh, kalau aku tuh lebih senang ke penyelesaian, bukan ke yang yang numpukin masalah. Itu jadi kuncinya. intinya tuh mendingan kalau ada masalah Apalagi diselesain. iya, kalau bisa. Sama Jadi Saipul bisa tapi diselesain. diselesainya sama Abang. Iya, di Saipul tuh tadi 10 menit ya. Benar. Berarti menurut Abang ini selesain lah ya. Tapi maupun- menurut Saipul apa konflik terbesar ya. yang terjadi sama pasangan? Kan aku belum punya pasangan. Oh iya benar juga. Kamu pernah pacaran nggak? Versi latihannya kan udah bilang tadi. Oh, gladi resik. Iya. Kayak kita pacaran Simulasinya dulu. dulu, simulasinya. Simulasi gladi resik ya Iya. gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau yang namanya punya kakak angkat cewek itu kayak sebuah privilege aja gitu buat gue. Iya. Jadi gue udah gak perlu pusing-pusing nanti ketika mau pacaran, bos apa ya, dan gimana cara menghindari konflik, gue udah tahu semuanya, gue udah baca itu semuanya. Tapi Mas Ipul, kamu love language kamu emang apa? Love Gak tahu, dia language. kan belum pacaran. Dah. Enggak, kayak dia kamu merasa disayang tuh kalau diapain, kayak dikatain ganteng lah. Woi ganteng gitu. Kalau aku ya, namanya orang sayang, ya konsepnya ini banyak yang salah kok ini ya. Bukan orang yang cuma teriak saya sayang. Orang pada saya salah sayang paham tahu mulu sama nih, kamu. si Bukan Pul. gitu. Orang-orang pada Justru- dibilang salah paham. Orang kita mah kagak Ya, kenapa-napa. orang ya misalkan nih ya, saya sayang sama kamu. Itu bukan belum tentu orang sayang 100%. Maksudnya Kamu sayang ya tapi sama aku. tapi sayang yang dimaksud yang gue rasain adalah sayang dalam bentuk action. Contoh, misalnya dia tahu gua kehujanan, dia udah tahu dong dia nyiapin apa, dia ngambil apa. Nah, itu. Payung. Payung atau Sama nyiapin kue jas lapis. misalnya. Atau gue lagi kedinginan, dia udah tahu dong dia ngambil apa. Oh, dia ngambil Odol. selimut atau apa. Atau misalnya dia tahu nih karir gue kayaknya lo harus ini deh, biar lo bisa bersaing tetap bertahan. Gue catin deh rambut kamu. Nah, Apa urusannya? Dia terkenal. Aku catin nih rambut kamu. Kayak, itu jadi kamu udah terkenal versi, nih. udah Aku action catin version nih. gitu. Terus kalau misalnya nih kakak gue lagi sakit nih, lagi ini, gue beli ini nih, gue cari-cari yang anget ya pokoknya. Iya, pisang goreng gitu. Pisang goreng atau teh anget Iya. atau apa jahe merah. Nah, Kasih obat orang bener, sakit. ya bener. Jangan emang. dikasih pisang goreng. Oh jangan, Pisang goreng mah buat mandor. Kasih aja jaket kulit. Nah iya bisa. Kalau lagi Kasih sakit di duit. rumah. Semua orang juga tahu itu ya. Iya. Emang benar. Apa-apa pasti butuh duit emang. Apa-apa ya, urusan apa-apa kan gitu. Itu namanya, ya kita udah dalam treatment action aja gitu. Soal sayang gitu. Jadi bukan ungkapan lagi. Ungkapan apa artinya? Ngakunya sayang tapi malah kayak ngajak perang. Itu kan banyak kayak gitu kejadiannya. Betul. Tapi menurut kamu ya, lebih penting di dunia ini apa? Cinta apa duit? Kita nggak munafik soal duit. Karena emang apa-apa serba duit kan soalnya Iya. kan. Betul. Gitu. Ya kita aja bisa ngasih orang duit biar kita Iya, dicintai kan. bener, iya biar kita bisa beramal, berbuat baik ya kan. Aku Terus beramal juga sih. kan kita kalau beramal kita sedekah pakai apa? Iya, tapi kan lagi diomong cinta sama duit. Iya kan. Nah, kalau cinta itu kita dari kecil kita udah diajarin ya. Gimana cara kita nyayangin keluarga kita. Maksudnya biar keluarga ngedukung lah, kita memberikan dukungan, ya kan. Dan apalagi kalau dalam karir ya kan, Ya. saling support, terus memberi semangat ya, dan kita saling mengerti satu sama lain apa kebutuhannya. Nah, Jadi menurut gitu. Saipul lebih Balance, penting Iya, balancing. lebih penting mana? cinta balancing. apa duit? Kita lihat ideologinya dulu ya. Iya. Buat gue itu yang paling penting di dunia ini ya, relasi sih. Betul. Relasi. Ikut Kenapa? organisasi. Karena dengan relasi bisa menghasilkan duit juga, bisa menghasilkan chemistry juga ya kan. Justru kalau nggak ada relasi gimana kita ingin merasakan namanya
rasa sayang, rasa cinta, ya kan. Apalagi menghasilkan sesuatu yang bisa ini kan, yang mendatangkan rezeki bagaimana? Gitu. Jadi yang namanya relasi itu nggak kalah penting. Nah nanti setelah dari relasi kita bisa mau ke mana arahnya, Kemana tuh? ya kan. Tapi kita- ini dan pilihannya jangan- cinta sama duit doang. Nah, Pul. tapi Enggak, yang- relasi pasti masuk. Relasi masuk. Ini milih cinta apa duit? Ini dalam semua hal ya, maksudnya bukan terkhusus di satu sektor ya. Dalam semua sektor itu ya namanya kita pilih cinta. Pasti pilih cinta. Kenapa? Kalau cinta tapi kita miskin, gimana itu? Justru kita tuh kayak kita nih kita masih ketemu teman lamanya masih di bawah. Apa kita lupain? Enggak kan? Kita Saiful tetap tapi ya. terganggu gak sama mic itu? Enggak, udah biasa. Udah kayak di ini Iya, kan, warta. kayak udah kayak narsum gitu loh ceritanya. narsum. Udah biasa kan. Tapi kan umur kamu udah 30 tahun ya. Apa sih penyesalan kamu selama 30 tahun? Ada gak? Penyesalan sih pasti ada. Contoh ya, Apa? dari gua terjun di entertain. Sebenarnya gua tuh maunya terjun di entertain di 2006. Maunya. Biar apa? Biar aku tuh biar gampang bisa kenalan sama contoh artis Zaskia Adia Meka, Raffi Ahmad. Sekarang kan udah telat, udah terlambat semuanya. Enggak, Udah enggak susah. Mereka udah punya kesibukan sendiri, punya jadwal sendiri, punya ini sendiri. Dan notabene kalau udah semakin waktu berjalan tuh, ketika kita ingin berkenalan sama orang tuh udah semakin sulit. Beda ketika masih awal-awal, kalau di awal masih gampang justru. Nah, Gitu, itulah yang makanya aku penyesalan yang terbesar. Terus ya apalagi ya kurang peka aja sih sama yang namanya ini ya apa? relasi. Zaman dulu tuh saya di rumah aja main game dulu ya, tapi Wibu suatu ya kelar- kamu ya? Wibu. Suka anime. gara-gara ya Sebotol itu ya, minuman. apa ya Gara-gara sebotol minuman. apa ya gara-gara ini aja sih karena keranjingan main game aja ya. Tapi 2012 itu baru sadar, wah anjir kayak banyak momen yang ketinggalan nih. Iya. Apalagi pas 2012 udah pengen kiamat itu. Kamu baru sadar kan gara-gara ada berita pengen kiamat nih, terus kamu langsung kayaknya aku harus bersosialisasi gitu. Ya dari situlah saya juga mengubah ideologi juga tentunya. Tapi waktu 2012 tapi pas hari kiamat lu lagi ngapain, Pul? Iya, kan itu jam 5 tuh, jam 5 sore kiamat. Nih menurut Ipul nih rekomendasi makanan buka. Buka menurut Ipul yang Apa paling ya? yang paling asoy, geboy, paling nendang gitu. Kolak udah mainstream. Iya. Iya. Dimsum, Jus leci aja. jus leci, aku nggak suka jus leci. Udah kalian pernah nyanyiin jus leci? Jus leci ini Kan ada itu ini salah satu lagu. postingannya ada namanya ini jus leci judulnya ini Juicy lampu Lucy. merah. Iya. Lampu merah. Enggak lampu merah, lampu kuning. Ini bilangin Uwan ya. Nanti di ini sama Uwan. Yang itu dong yang Wan tuh yang ini dong yang lagi ini yang lagi diributin soal pagar laut dong. Wah, itu mah Adrian Kolip. Jadi kita mau membuka pakai apaan nih Iya, rekomendasi? rekomendasi. Kan kamu Apa straight ya? food. Iya benar. Straight banget. Aduh. Ya, tapi enaknya sih yang anget justru ya. Anget. Anget gak enak lah, nggak seger. Iya juga. Ini food Tapi kan street nggak dari mana sih nih? Food street dari mana ini? Ria SW aja dah, Ria SW dah. Ini idola kamu, food street. Idola vlogger. food vlogger. Food vlogger. Oke, ini dari sekian banyak ya. Yang Dua aja, pilih dua. Yang paling gua andelin. Andelin? Katanya nggak pernah ngandelin orang. Kita nggak boleh Maksudnya standar favorit. favorit. Favorit ya. Yang gua andelin adalah yang ini gua debat abah ya. Next level, next Carlos ya maksud gua ya. Ya, next Carlos. Next Satu. Carlos ya. Yang kedua, debat banget nih. Kode blue. Jir, itu mah ini lagi sengketa dia. Oh, aku nggak tahu. Ya kali dia. Sengketa lu kiri tanah kali, sengketa. Dia kayak mantan dukun itu mah. Makanya kalau kemana-mana kok ketemunya paku, ketemunya kecoa, ya mantan dukun mungkin. Yang kedua adalah, Ini mulutnya dia kagak difilter banget ya. ini, Yudo bungkus. Oh, itu kalau Dede dimakan Inun bungkus. kali, Dede Inun. Ya, Dede Inun aja, Dede Inun. Pernah makan bayi ular. Inun siapa ya? Oh itu, Inun Daratista ya? Inun. Iya. Jadi makanan apa nih yang kita bakalan makan yang seger atau enggak? Bayi yang... kuntilanak aja. Hah? Bayi kuntilanak. Emang bisa Pul. dimakan bayi kuntilanak? Ada.
Kayak apa sih? Aku juga nggak Aku juga serius nggak tahu, ngerti, serius nggak tahu. sumpah. Serius nggak Tapi tahu. kamu pernah makan bayi pocong di pasar Boga? Jadi pengambilannya tuh pas lagi kayak pocong kayak we ambil tuh pada nyuri. Sebenarnya itu emang agak kriminal sih. Tapi menurut gua kayak yang nggak apa-apa kriminal asalkan enak gitu. Kan yang sakit juga pocongnya kan, bukan kita. Nggak sekali bayi tabung ya, hah? Bayi tabung nggak boleh. Dia Masih hidup. Kalau bayi pocong kan pocong udah mati. bayi tikus, hantu. Ini tapi kamu pernah nggak kesurupan? Dia kalau bahas tadi posesif tuh menggebu-gebu. Nah, asalkan ditanya tentang foodnya dia sendiri kagak Dia tahu. nggak tahu. Enggak, justru karena gini, banyak banget pilihannya. Sekarang ini yang mau yang mana dulu? Mas, terlalu Mau yang- ujung, Mas, Mau duduknya, yang Mas. mau yang santai, mau yang netral di Kak Ambon, mau yang seger-seger ini apa? Es campur. Saya Atau mau yang anget-anget. Kayak misalnya ini, Apa? Jahe. Es teh manis. enggak ST12 kalian. Ya udahlah kita beli bukber aja dulu ya. Apa mau jadinya? Pul, tutup Apa yang Pul, apa aja deh, podcast yang gua Pul. Mana terpal? Katanya mau ditutupin. Enggak. Kadang-kadang. Oke, ini udah selesai nih. Udah selesai. Oke. Oke, gini kalau itulah ini ya kurang lebih kita yang kita bahas tadi gimana? Bagus nggak? Pokoknya- Sangat mendam. Pokoknya seru, nggak bikin saru. Ya kan? Nah, kalian mungkin ada yang kurang berkenan. Coba deh komen aja di bawah. Nah, jangan lupa ya, geng. Follow For more. channel apa? Arafah. Channel Arafah, dan jangan lupa follow IG TikTok saya, Santap Dan. Oke. Terus Oke. Apa lagi? Udah gitu aja kali ya. Iya. Oke. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke, ini yang gue yang lagi viral ya. iya. Lo mas ini, lo seneng nyari validasi. Udah nggak zaman. Daripada lo nyari validasi, mending lo nyarinya palisade. Buat kalian yang suka sama video jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast energi. Iya. Thank you for watching guys. I love you.